Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Malik Suhada, Prodi PAI kelas 2A Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Iwanul Mutakin MPDI. Langsung saja, apa itu media? Pengertian media merujuk pada sarana atau alat serta cara komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, dan hiburan kepada khalayak. Hal ini dapat meliputi media cetak, media elektronik, dan media sosial. Selanjutnya, bagaimana sejarah media ini berawal? Yang pertama, sejarah perkembangan media. Pertama itu, media itu cagar budaya, sudah digunakan sejak zaman prasejarah untuk menyebarkan cerita dan pengetahuan seperti halnya piktografi dan gambar-gambar yang ada di bangunan candi. Yang kedua, penciptaan media paten. Munculnya media cetak pada abad pertengahan mengubah cara informasi disebarkan. Media cetak pada abad pertengahan itu seperti halnya koran dan pamflet. Selanjutnya, yang ketiga, revolusi digital. Perkembangan teknologi membawa perubahan drastis dalam bentuk distribusi media. Seperti zaman sekarang ini, media berkembang dengan menggunakan media sosial. Mungkin hanya segelintir orang yang masih menggunakan media cetak seperti koran ataupun pamflet tersebut. Selanjutnya, klasifikasi media menurut Harold Laswell. Yang pertama, wacana, penyiaran pesan dan hiburan. Yang kedua, siapa penyampai pesan dan penerima pesan? Yang dimaksud ini adalah orang yang menerima pesan. Siapa korban dari pesan tersebut? Siapa orang yang dituju untuk memperoleh pesan tersebut? Selanjutnya, bagaimana media dan metode penyaluran pesan? Ini yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan tersebut agar tersampaikan kepada orang yang akan menerima pesan. Selanjutnya, klasifikasi media menurut Dennis McQuail. Yang pertama, media massa, media yang melayani khalayak umum. Yang kedua, media pribadi, media yang diperuntukkan bagi individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga adalah media umum, media yang mencakup berbagai jenis pesan dan informasi. Perkembangan media di Indonesia. Yang pertama, media tradisional. Koran, radio, televisi itu adalah contoh media tradisional. Meskipun ya
masih ada media yang lebih tradisional seperti pengantaran surat menggunakan merpati pos atau menggunakan orang suruhan. Itu lebih tradisional, mungkin ada di abad pertengahan. Dan media tradisional ini sangat dominan di sebelum era digital seperti sekarang ini. Selanjutnya, media digital. Apa itu media digital? Perkembangan internet dan media sosial mempengaruhi konsumsi media. Ya, seperti sekarang ini, internet itu mungkin sudah bisa diakses oleh semua orang. Nah, maka dari itu, penyebarluasan media di Indonesia ini banyak menggunakan media digital seperti media sosial yang sering kita gunakan. Selanjutnya, pluralisme media. Apa itu? Peluang baru bagi media lokal dan alternatif dalam melayani publik. Jadi, semua ini harus berkembang karena zaman terus berkembang. Jika kita tidak mengikuti zaman, maka kita akan tertinggal. Ini media sosial yang berupa digital seperti sekarang ini, perkembangannya itu bukan berarti mudah-mudah saja. Justru ada juga tantangan di era media digital seperti sekarang ini. Apa itu? Yang pertama, digitalisasi konten. Yang kedua, transparansi dan etika. Yang ketiga, persebaran hoaks. Yang pertama, digitalisasi konten. Perubahan dalam kontribusi, produksi, dan konsumsi konten media. Jadi, bagaimana cara kita mengolah media tersebut? Bagaimana cara kita menyampaikan pesan tersebut? Dan bagaimana cara kita mentarget orang-orang yang akan menjadi konsumen pesan tersebut. Selanjutnya, masalah kebenaran, kejahatan digital, dan privacy. Dalam era digital seperti sekarang ini, banyak juga yang namanya kejahatan privasi dalam bentuk digital, seperti cracker atau hacker yang memang sering atau memang sudah kerjaannya membobol suatu privasi perusahaan, atau memang seperti perorangan yang menyerang orang lain guna kepentingan pribadi. Selanjutnya, persebaran hoaks, peningkatan informasi palsu dan teori konspirasi. Nah, yang namanya hoaks berarti namanya itu pembodohan, bohong. Jadi seperti sekarang ini banyak sekali konten-konten palsu yang menggunakan narasi yang berlebihan dan kata-kata yang berlebihan untuk mengecoh para konsumen media tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Penguasaan teknologi, ya, ini adalah kesimpulannya dari semua hal yang saya bicarakan barusan. Penguasaan teknologi, sarannya adalah kembangkan kemampuan teknologi untuk adaptasi media baru. Selanjutnya, etika bermedia.
kita harus mendorong penerapan kode etik jurnalistik dan media yang jelas. Dan kita harus memberantas hangus yang namanya hoak. Hoak itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, partisipasi publik. Libatkan masyarakat dalam memanfaatkan media dengan bijak. Jadi jangan cuma orang yang berkuasa yang bisa menggunakan media tersebut. Publik, masyarakat kecil juga bisa menggunakannya. Justru itu penting menurut saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah bisa langsung di komen di channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.